Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullahu. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad muajjal wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardhin najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita. Kita telah sampai pada hadis ke-22 yang temanya adalah al-insan wa karahatuhu lil maut, manusia dan ketakutannya akan kematian. Dan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kedua terkait hadis ini. Sekedar refresh, kita akan baca singkat hadisnya untuk kemudian kita masuk pada lanjutan daripada keterangan Al-Imam As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bercerita tentang adanya seorang laki-laki yang datang kepada Abu Dzar. Ja'a rajulun ila Abi Dzar faqala ya Aba Dzar ma lana nakrahul maut. Seseorang datang kepada Abu Dzar dan bertanya, kenapa wahai Abu Dzar kita ini kok takut, ya, kita tidak suka dengan kematian. Jawaban Abu Dzar singkat, faqala li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Kenapa kamu takut? Karena kamu hanya memakmurkan duniamu dan kamu abaikan akhiratmu. Artinya kamu hanya bangun kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu tidak pernah kamu sentuh. Fatakrahuna antum qalu min imranin ila kharab. Dan tentulah kamu enggan, kamu tidak suka untuk dipindah dari tempat yang kamu bangun dengan indah ke tempat yang tidak pernah kamu sentuh sama sekali. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi kepada Abu Dzar, fa kaifa tara qudumana 'ala Allah? Wahai Abu Dzar, bagaimana engkau melihat ketika nanti kami datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Abu Dzar juga memberikan jawaban yang tegas. Ammal muhsinu minkum faqal ghaibi yaqdumu ala ahlih. Orang yang menghadap Tuhannya, maksudnya orang yang mati itu kalau dia termasuk orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik di kehidupan dunianya, itu perjumpaan dengan Tuhannya atau ketika dia menghadap dengan Allah itu seperti seseorang yang terlantar, yang terdampar di sebuah pulau terpencil dan bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya, anaknya, istrinya, dan kemudian setelah sekian lama penantian kemudian dia dipertemukan kembali dengan anak-anak, istri dan keluarganya. Betapa gembiranya dia. Nah, orang yang berbuat baik ketika dia menghadapi kematian, kebahagiaannya seperti orang yang dipertemukan kembali dengan keluarga yang dia cintai setelah sekian lama terpisah. Wa ammal musii'u minkum, tapi kalau seandainya orang yang mati itu adalah orang yang berbuat keburukan, kejahatan, kezaliman, dosa-dosa, maksiat di kehidupan dunianya, maka fakal abiki yuraddu ala maula. Dia seperti seorang budak yang punya tuan yang kejam. Ketika dia berhasil lari dan kemudian tidak lama kemudian dia ditangkap dan dikembalikan kepada tuannya itu. Jadi seperti itu gambarannya. Mereka bertanya lagi kepada Abu Dzar, ya. Jadi yang bertanya satu orang, tapi yang
bersama seseorang itu ada beberapa orang yang mendengar jawaban-jawaban daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fa kaifa tara halana indallah? Lalu nanti nasib kami itu seperti apa? Apakah kami ini min ahlil jannah atau min ahlin nar? Abu Dzar memberikan jawaban yang juga sederhana tapi dipahami oleh semua. I'radu a'malakum alal kitab. Kalau kamu mau tahu apakah kamu ahlul jannah atau ahlun nar, kamu tinggal sesuaikan ya. Kamu ukur amalanmu itu dengan Al-Qur'an. Bagaimana cara mengukurnya? Innallaha yaqul innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah sudah menegaskan di Al-Qur'an. Jadi kalau kamu baca Al-Qur'an, kamu tahu apakah kamu itu ahlul jannah atau ahlun nar. Kalau kamu termasuk abror, ya, orang-orang yang berbuat baik, maka pastikan kamu adalah ahlul jannah. Kalau kamu termasuk fujar, orang-orang yang para durjana, ya, durjana itu adalah orang yang menghiasi dirinya dengan berbagai macam kejahatan, keburukan, ya, hal-hal yang negatif, maksiat dan dosa, lafi jahim, itu akan ada di neraka. Nah, kemudian di antara orang-orang yang bertanya itu ada lagi yang bertanya, fa aina rahmatullah? Loh, berarti nanti ini akan ada ya hamba-hamba yang dimasukkan ke neraka ya. Kalau lihat ayatnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, berarti ada yang di jahim kan. Ketika itu di mana rahmat Allah? Katanya rahmat Allah itu wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Masa iya sih ada hamba-hamba yang akan dimasukkan ke neraka? Abu Dzar kemudian menjawab, rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu ada macam-macam. Ada rahmat yang termasuk rahmat rahmaniyah yang meliputi semua orang di kehidupan dunia, muslim, non muslim, kafir, non kafir, orang baik, orang busuk, mendapatkan rahmat yang namanya rahmat rahmaniyah. Tapi rahmat rahimiyah, ya, di akhir nanti, di akhir putaran pasca yaumul hisab, maka orang-orang yang berbuat buruk tidak lolos kualifikasi untuk mendapat rahmat Allah. Ya, rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, Al-Imam Humaini dalam hadis tentang manusia dan keengganannya akan kematian ini membawa riwayat lain juga dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ceritanya ada orang yang menulis surat kepada Abu Dzar. Ya Aba Dzar, atrifni bi syai'in minal ilm. Wahai Abu Dzar, beri kami kiat untuk hidup ini. Ya, sebuah pengetahuan. Fakataba ilaihi, Abu Dzar menjawab, innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Jadi kalau kamu minta ilmu itu banyak, tapi walakin aku akan berbagi satu ilmu denganmu, satu pengetahuan denganmu. Walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu fa'al. Kalau kamu bisa untuk tidak berbuat buruk kepada orang yang kamu cintai, lakukan. Jadi apa ilmunya? Ilmunya jangan menyakiti orang yang kamu cintai. Cukup itu. Kalau itu kamu lakukan, selesai. Kamu akan menjadi ahlul jannah. Orang ini masih tidak paham. Ilmunya adalah jangan sakiti, kalau kamu bisa jangan berbuat buruk kepada orang yang kamu cintai, jangan sakiti orang yang kamu cintai. Masih tidak paham ini yang bertanya ini. Dan bertanya lagi kepada Abu Dzar, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man yuhibbu? Apakah ada orang yang berbuat buruk kepada orang yang dia cintai? Apakah ada? Faqala lahu na'am, ya ada. Nafsuk, aku berbicara tentang dirimu. Ahabbul anfusi ilaik, bukankah dirimu itu adalah sosok yang paling kamu cintai di antara semua yang ada ini? Manusia kan secara umum, ya, fitrah mereka adalah mereka lebih mencintai diri mereka ketimbang orang lain, dan itu normal, wajar-wajar saja. Benar ya? Nafsuka ahabbul anfusi ilaik, bukankah dirimu adalah sosok yang paling kamu cintai? Fa idza anta asaitallah, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, kamu gunakan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu ini kamu berikan untuk bermaksiat kepada yang memberinya, faqad asa'ta ilaiha, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Jadi tidak menyakiti orang yang kita cintai adalah salah satu implementasinya adalah kita tidak mengizinkan
diri kita ini untuk berbuat dosa dan maksiat, keburukan, kezaliman, kejahatan dan seterusnya. Karena kalau itu yang kita lakukan sama dengan kita menyakiti bahkan sosok yang paling kita cintai, dan itu adalah diri kita sendiri. Ini hadis selesai. Kemarin kita sudah ikuti beberapa penjelasan ya, bahwa Imam Khomeini berbicara tentang orang-orang yang takut kematian itu bertingkat-tingkat. Ada kelompok an-naqisun, ada al-mutawassitun ya. An-naqisun dan al-mutawassitun sudah kita bahas. Sekarang kita sampai pada alasan ketakutan al-kummalun ya. Ini adalah bagian kedua dari pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada malam hari ini. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajjil farajahum. Jadi intinya an-naqisun ya, kalangan yang di bawah itu ya, itu mereka takut pada kematian dan alasannya tersendiri, sudah kita bahas. Yang mau tahu silakan ikuti bagian pertama di Al-Qurba TV. Kelompok yang kedua termasuk kelompok yang dijelaskan oleh Abu Dzar tadi itu ya, al-mutawassitun, kelas menengah. Takutnya itu kenapa kok takut? Iya, karena kamu hanya membangun duniamu, tidak pernah membangun akhiratmu. Ini kelompok al-mutawassitun ya, sesuatu yang kamu tidak persiapkan ya, apa-apa di sana pasti kamu enggan, kamu takut, kamu tidak suka untuk dipindahkan ke sana. Itu alasan ketakutan orang al-mutawassitun. Nah sekarang al-kummalun, manusia-manusia yang sempurna. Artinya para nabi, para rasul ya, para imam suci ahlul bait alaihimussalam. Apakah mereka tidak takut dengan kematian? Takut. Tapi takutnya bukan karena sebab yang merupakan takutnya kelompok bawah dan kelompok menengah. Ini takutnya kelompok al-kummalun. Nah, apa rasa takut daripada kelompok al-kummalun? Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Wa ammal kummalun wal mu'minun al mutmainnun ya, yang mereka sudah sampai pada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, orang-orang yang hatinya sudah tentram, sudah mencapai maqam itminanul qulub. Fa innahum la yakrahunal maut, pada hakikatnya mereka sama sekali tidak enggan dengan kematian, tidak takut dengan kematian. Tapi pada saat yang sama takut ya, mereka sama sekali tidak takut tapi takut ya. Bagaimana itu terjemahannya? Mereka bukan takut pada kematiannya, mereka bahkan sebelum mati pun mereka takut ya. Karena apa? Mereka itu menyadari bahwa diri mereka bukan apa-apa dan Allah adalah zat yang maha agung. Jadi mereka itu bukan baru takut setelah mati, enggak, atau ketika mau mati baru takut, enggak. Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang sadar tentang keagungan Allah dan dia tidak pernah tidak takut kepada Tuhannya. Ya. Jadi apakah masih muda, apakah masih sehat atau menjelang kematiannya, tidak ada beda. Mereka fi maqamil khauf daiman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwa perjalanan kehidupan pasca kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memang kita akan berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut pada itunya. Mereka takut bukan akan kematiannya, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Rasul berkata, fa'ina haulul muttala. Rasul mengatakan bahwa itu jangan dianggap enteng loh ya. Saat-saat kamu, jadi kan ada saat-saat kita itu masuk ke alam lain. Ya, bayangannya ketika kita di rahim itu kan sebuah alam kan. Rahim itu alam bagi kita. Nah, itu ketika bayi itu lahir, dia masuk ke alam dunia, dia menjerit, dia menangis. Kita nggak ingat kan? Jadi itu saat-saat yang sangat menakutkan bagi bayi. Dia pindah alam itu saat-saat yang menakutkan. Makanya dia menjerit, dia menangis. Dia menghadapi sesuatu yang benar-benar baru. Ya, yang asalnya hangat di rahim ibunya, seakan-akan tidak ada apa-apa, kemudian dia mendapat terpaan angin, mendapat
oksigen pertama kali, apa namanya itu, paru-parunya itu kembang kempis menghirup udara dari luar, itu adalah sesuatu yang sangat baru baginya dan sangat menakutkan bagi bayi. Meskipun kita tidak ingat ya. Ada yang ingat saat-saat pertama kali keluar dari rahim ibunya? Kalau ada yang ingat itu berarti super jenius, bahkan Einstein kalah itu. Nah, ada yang ingat? Tidak ada, insya Allah ya. Kalau ada, kayaknya saya tidak berhak bicara di sini. Ya, orang itu yang berhak bicara di sini. Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ya kita tahu kan, itu begitu kena pukulan pedang Ibnu Muljam, ya langsung ucapannya ucapan bahagia, fustu warabbil Ka'bah, beruntung aku demi Tuhannya Ka'bah. Bahkan sebelum jauh-jauh hari beliau pernah mengatakan, wallah labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bithadi ummi. Demi Allah, putra Abu Thalib ini, maksudnya dirinya, itu lebih akrab ya dengan kematian ya daripada bayi dengan air susu ibunya. Jadi rindunya seorang bayi yang haus pada air susu ibunya itu masih kalah dengan rinduku pada kematian. Wallah labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bithadi ummi. Tapi kalau kita lihat detik-detik menjelang syahadanya, Imam Ali bergetar. Digambarkan dalam riwayat bahwa Lailat at-tasi asyar min syahri Ramadan mundahishan dahsya azima. Imam Ali seakan-akan mendapatkan sesuatu yang saat-saat yang baginya sangat menakutkan, tanda kutip tentunya. Bukan pada kematiannya, tapi pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematiannya sudah ngomong dia jauh-jauh hari. Begitu kena fustu warabbil Ka'bah. Ya, jauh-jauh hari dia berkata, "Labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bithadi ummi." Sudah saya terjemahkan tadi ya. Tapi ketika perjalanan perpindahan dari alam dunia ke alam berikutnya, berarti keagungan Allah akan semakin tampak bagi seorang Ali bin Abi Thalib. Beliau ketakutan, beliau bergetar. Saat-saat yang sangat menakutkan baginya. Tapi ketakutan yang nilainya tidak seperti takutnya kita. Kalau kita ya takut matinya. Kalau kita ya takut karena meninggalkan dunia ini, rumah kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, harta kita tinggalkan. Itu yang kita takutkan. Takut berpisah dengan, karena kita tidak paham. Kita anggap dunia ini sesuatu yang berharga sehingga kita tinggal, kita takut. Yang Mali takutnya lain. Ya. Jadi intinya takutnya al-kummalun ya wal aulia itu tidak seperti takutnya kita ini manusia biasa. Kita ini karena banyak angan-angan, ya banyak keinginan dan sudah terjerat dengan kecintaan kepada dunia, maka apapun yang membuat kita jauh dari dunia kita takut. Tua sedikit takut, sakit sedikit takut. Ya, kematian sangat takut. Ya. Seperti itulah kita. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif berbicara tentang ragam derajat khauf al-kummalun. Al-kummalun pun bertingkat-tingkat. Orang-orang yang masuk dalam kategori aulia ini bertingkat-tingkat dan sesuai dengan tingkatan makom mereka, ketakutan mereka juga berbeda-beda. Nah, digambarkan di sini bahwa kadang-kadang cinta itu mendatangkan ketakutan. Asyik, orang yang jatuh cinta. Ini kita gambarkan dengan dunia dulu ya. Orang yang katakanlah seorang laki-laki atau wanita yang punya kekasih yang sangat dia cintai. Ya, itu saat-saat pertemuan, pada saat yang sama dia bahagia, dia juga takut, khawatir. Jangan sampai saya mengecewakannya. Ya, jangan sampai sosok yang saya cintai ini melihat sesuatu yang buruk dari diri saya. Jadi sementara dia penuh kebahagiaan untuk berjumpa, pada saat yang sama dia penuh ketakutan untuk berjumpa. Ya, seperti itulah asyik dan ma'syuq. Nah, digambarkan bahwa para aulia Allah itu karena mereka usyak, para pecinta Allah, mereka juga ketika hendak berjumpa mereka juga bahagia juga takut. Takutnya apakah saya sudah layak untuk menjadi hambanya? Apakah saya mendapatkan pandangan ridho darinya? Apakah saya benar tidak mengecewakannya? Dia takut sebagai hamba mengecewakan Tuhannya.
Nah, karena itu mereka pada saat yang sama mereka bahagia berjumpa dengan Tuhannya, tanda kutip, mereka juga takut ketika berjumpa dengan, tapi takutnya bukan karena takut matinya, takut bahwa jangan-jangan saya ini menghadap sementara saya masih penuh dengan kekurangan. Ya, jadi berbeda nilai ketakutan mereka dengan ketakutan kita. Jadi bahkan kekasih itu ada kalanya takut ketika bertemu kekasihnya. Kenapa? Karena belum mempersembahkan yang terbaik. Sudahkah saya mempersembahkan yang terbaik sebagai hamba? Atau ketika seorang laki-laki kepada yang dia cintai, sudahkah saya memberikan yang terbaik kepada orang yang saya cintai ini? Nah, seperti itu. Jadi campur aduk antara bahagia dan ketakutan, antara senang dan takut. Itu adalah aulia. Nah, digambarkan pernah terjadi dialog ya antara Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Ini menarik sekedar untuk kita punya gambaran tentang ketakutan para aulia dan para anbiya terhadap kematian ini. Diceritakan bahwa Nabi Allah Yahya alaihi salam suatu hari dia melihat Nabi Isa sedang tertawa-tawa, tersenyum, pokoknya menunjukkan rasa kegembiraan dan kebahagiaan. Ya, jadi Nabi Yahya melihat Nabi Isa itu tertawa-tawa. Fa'atabahu qailan, dibilang, apa ini kok? Tidak ada hujan, tidak ada angin kok ketawa-ketawa. Kayak tidak sadar aja kalau dia ini hamba, antar Nabi ini ya. Kata Nabi Allah Yahya kepada Nabi Isa, ata'manu makrallah wa adzabah? Apa kamu ini sudah merasa aman dari makarnya Allah dan dari azabnya Allah? Kayak kamu ini sudah bebas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketawa-ketawa seperti itu. Ya. Fa'ajaba Isa alaihissalam. Dijawab. Wah, ini percakapan antar nabi kan. A anta aisun min rahmatillah wa fadlih. Yahya, apa kamu sudah putus asa dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala? Dialog antar dua nabi ya. Jawaban Allah akan menunjukkan bahwa mereka dua-dua pada level yang sama sebenarnya. Kita lihat jawabannya. Ketika terjadi dialog ini, fa'auhallahu subhanahu ilaihima. Allah mewahyukan kepada mereka berdua. Mangkana minkum yuhsinu dzan bi akthar fahuwa mahbubun indi akthar. Wahai Yahya, wahai Isa, hamba-hambaku yang terkasih, siapapun di antara kalian berdua yang mengedepankan baik sangka, yang lebih banyak berbaik sangka kepadaku, maka dia lebih aku cintai. Al-Imam Al-Humaini sallallahu ta'ala sirruhu syarif memberikan keterangan tentang dialog antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wassalam ini. Dikatakan bahwa dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Karena apa? Nabi Yahya itu takut karena dia melihat Allah dari sisi as-sifat al-jalaliyah, dari sifat jalaliyahnya. Kalau kita lihat sifat jalaliyahnya ya semuanya ketakutan. Wa hatta Isa, kalau dia melihat Allah dengan sifat jalaliyahnya, dia akan ketakutan, dia tidak akan mengizinkan dirinya tertawa. Tapi Allah kan tidak hanya punya sifat jalaliyah, dia juga punya sifat jamaliyah. Ketika melihat sifat jamaliyah, ya orang akan ketawa, akan tersenyum. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi para aulia Allah itu ketika dia memandang Allah dengan sifat jalaliyahnya, mereka bahkan tersenyum, tidak berani. Tapi kadang-kadang ketika mereka melihat Allah dengan sifat jamaliyahnya, mereka tidak punya alasan untuk tidak tersenyum. Ya, mereka akan tersenyum, mereka akan tertawa. Tapi tertawanya beralasan, tangisannya juga beralasan. Seperti itulah orang-orang yang mulia dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kemudian pada bagian berikutnya Imam Humaini mengangkat tema tentang surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu adalah dua alam
yang keberadaannya ya itu sangat terkait erat dengan perbuatan-perbuatan umat manusia. Jadi menarik ini ya. Jadi ada alam. Alam itu perkembangannya bergantung dengan perbuatan manusia. Jadi perbuatan kita itu akan menciptakan surga kita, dan pada saat yang sama keburukan kita akan menciptakan neraka kita. Jadi ini menarik ya, alam, sebuah alam yang benar-benar, makanya kan kenapa orang-orang kemudian ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat itu kemudian merasa rugi, karena dia tahu bahwa ternyata amal-amal baik itu jadinya seperti ini. Ternyata amal-amal buruk itu jadinya seperti ini. Nah, mereka tahu bahwa ternyata istana-istana di surga itu semuanya adalah dibangun oleh amalnya. Nah, jadi bukan seperti bangunan di dunia yang bahan bangunannya ya seperti kita tahu ya, tapi di sana bahan bangunannya adalah amal-amal kita. Ketulusan kita, keikhlasan kita, kebaikan kita, ya, perbuatan-perbuatan baik kita, al-amal as-salihah yang kita lakukan. Nah, dalam sebuah riwayat yang dibawa juga oleh Imam Humaini dalam bagian ini, riwayat berbunyi seperti ini, ya Muhammad, ada hadis qudsi ya Muhammad, akri ummataka annis salam, sampaikan salam dariku kepada umatmu, wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannata ma'aha azbun wa turbataha tayyibah. Katakan wahai Muhammad bahwa surga itu airnya itu sangat segar dan turbahnya itu juga tayyibah. Tayyibah ini indah, harum, wangi dan lain sebagainya. Fiha qi'an bid gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi di sana itu ada padang yang luas ya, padang yang luas, hamparan yang luas, yang tanahnya indah, memberikan aroma wangi. Kemudian airnya itu tawar, tapi ya yang kemudian darinya dibangun istana-istana di tempat yang di hamparan yang luar biasa itu, bahan bangunannya apa? Bahan bangunannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Famur ummataka fal yukthiru min gharsiha. Perintah umatmu ya untuk mereka banyak membaca sesuatu yang dengannya bangunan-bangunan akan dibangun di hamparan yang luar biasa itu. Apa itu yang harus banyak dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentu ini bukan hanya dibaca, tapi ketika kita mengatakan maha suci Allah, itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah atau alhamdulillah, itu juga ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kamu jangan patuh kepada yang lain. Kamu jangan turuti hawa nafsumu. Anda ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Anda jangan tuhankan diri Anda. Karena kalau Anda ucapan la ilaha illallah itu hanya kalimat palsu belaka. Ya, wallahu akbar. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu. Nah, dikatakan bahwa ini sedikit keterangan tentang apa namanya itu surga dan neraka ya. Itu ketahuilah bahwa Jahannam itu min a'zamil makhluqat. Ya, termasuk ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa Jahannam itu. Wa hiya sijnullah fil akhirah. Di antara nama Jahannam itu adalah penjaranya Allah di akhirat nanti.
Kenapa dinamakan jahanam? Libu'di qa'riha. Dinamakan jahanam itu karena saking dalamnya. Seakan-akan tidak ada dasarnya. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau ada sumur yang sangat dalam itu disebut bi'run jahannam. Ya. Dan jangan dikira neraka itu hanya panas, enggak. Neraka itu panasnya di puncak panas dan juga ada zamharir. Zamharir itu dinginnya juga di puncak kedinginan. Nah, jadi kadang-kadang yang menyiksa seseorang itu bukan hanya panas, tapi dingin yang luar biasa juga bisa menyiksa. Dan digambarkan bahwa dalam jahanam itu antara yang paling atas dan paling bawah itu jauhnya sejauh perjalanan 750 tahun. Nah, ini mesti tidak tahu kita apakah tahun cahaya atau tahun-tahun biasa. Ini sekedar metafora bahwa ini adalah sebuah tempat yang seakan tidak berdasar, atau kita tidak tahu di mana dasar yang saking dalamnya. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif juga memberikan gambaran seperti ini. Jadi surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah, tapi gambarannya seperti ini. Ini yang beliau sarikan dari berbagai macam riwayat ya. Jadi gambarannya itu seperti kalau ada orang yang ketika dia punya tanah, kemudian tanah itu dikelilingi dengan pagar dari dinding. Kemudian rumahnya juga sudah dibuat ya. Rumah itu juga dibuat dengan pagar dinding ya, sudah ada atapnya dan lain sebagainya. Tapi rumah itu tidak ada isinya. Masih tidak ada bentuknya. Di mana kamar tidurnya, di mana dapurnya, di mana ruang tamunya ya. Masih bentuk kosong, tinggal yang mengisi bagian dalam rumah itu adalah amal-amal kita. Jadi sudah disediakan tempatnya, tapi seperti apa nanti dalamnya itu adalah amal-amal hamba. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan neraka. Azabnya itu adalah amal kita. Jadi makanya tidak ada manusia yang terzalimi, karena sebenarnya azab itu yang menciptakan manusia itu sendiri. Sebagaimana pahala itu yang menciptakan ya manusia itu sendiri. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasul bercerita seperti ini. Dakhaltul jannah, dalam perjalanan Isra Mi'rajku aku masuk ke dalam surga. Fara'aitu fiha qi'an, aku melihat hamparan yang luas. Wa ra'aitu fiha malaika, aku juga melihat para malaikat sedang membangun di hamparan yang luas itu. Ya benuna labnah min dhahab wa labnah min fiddah. Ya, dengan kayak batu bata gitu, tapi batu batanya ada yang dari emas, ada yang dari perak. Tapi kadang-kadang aku melihat mereka kadang-kadang ada berhentinya, ada istirahatnya. Wa rubbama amsaku faqultu lahum, aku katakan kepada mereka, ma balukum qad amsaktum, apa yang buat kamu kadang-kadang berhenti ini? Faqalu taji'unan nafaqah. Ya, kita menunggu bahan-bahannya. Jadi kalau kita berhenti berarti bahannya habis. Fakultu wa ma nafaqatukum, apa bahan-bahan yang kamu perlukan untuk bangun ini? Qalu, mereka berkata, qaulal mu'min subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahannya adalah ucapan orang mukmin ketika mereka berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa idza qala banaina, kalau mereka mengucapkan itu kita punya bahan untuk membangun. Ya, idza sakata amsakna, kalau mereka berhenti membaca itu kita berhenti untuk membangun. Ini juga menunjukkan, ini salah satu contoh ya, bahwa bahan bangunan para malaikat untuk istana-istana hamba-hamba di surga itu adalah perbuatan-perbuatan baik mereka, zikir-zikir mereka. Dan ini juga dalam ayat Al-Quran sudah diisyaratkan, makanya ketika ada ayat yang berbunyi wa wajadu ma amilu hadiran. Ya, jadi nanti kita itu ketika dimasukkan, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga ya. Kita melihat apa yang kita lakukan itu betul-betul hadir. Kebaikannya hadir menjadi satu wujud,
keburukan juga hadir menjadi satu wujud. Ketika mereka bertanya, apa ini? Innama, di Al-Quran dikatakan, innama hiya a'malukum turaddu ilaikum. Itu amal-amal kalian, dikembalikan kepada kalian. Ya. Yang saya baca ini Al-Quran. Innama hiya a'malukum turaddu ilaikum. Jadi, apa itu jannah dan apa itu nar? Dikatakan, fa inna alamal malakut al-a'la alamul jannah alladhi huwa alamun mustaqil tusaqun nufus as-sa'ida ilaihi. Jadi jannah itu adalah malakut a'la, malakut yang tertinggi di mana jiwa-jiwa yang berbahagia ya, yang beruntung ya akan digiring ke malakut a'la itu. Sementara jahanam adalah al-malakut as-sufla, ya malakut yang paling rendah di mana jiwa-jiwa yang durjana ya, jiwa-jiwa yang celaka akan digiring ke sana. Dan apapun yang mereka dapatkan di dua alam itu adalah apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia. Karena itu kita perlu berhati-hati untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini, karena semua yang kita lakukan akan mewujud di alam malakut. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, pasal berikutnya Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang jangan sampai kalian ditipu dan diperdaya oleh setan. Permasalahannya, setan itu ketika hendak memperdaya umat manusia, dia memperdaya umat manusia bukan dengan sesuatu yang jelas-jelas buruk, enggak. Ya, ada orang-orang tertentu, setan sudah tahu persis bahwa tidak mungkinlah orang-orang ini saya ajak mereka untuk berbuat kejahatan dan keburukan. Ada orang-orang yang sudah lolos dari perbuatan kejahatan, kezaliman dan keburukan, sudah lolos. Tapi kadang-kadang setan itu menipu kita dengan sesuatu yang suci. Contohnya adalah, usah kamu khawatir, rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Inna rahmatullah wasi'at kulla syai'. Ya. Tadi kan orang yang dalam hadis ini bertanya kepada Abu Dzar, fa aina rahmatullah? Abu Dzar mengatakan bahwa kamu jangan mainkan isu rahmat Allah. Rahmat Allah itu ada, tapi rahmat Allah tidak untuk semua. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Pastikan dirimu orang-orang yang berbuat baik, kamu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini mengatakan bahwa setan itu kadang-kadang menggoda manusia dan dibuat manusia itu sudah punya andalan. Andalannya apa? Rahmat Allah. Tidak mungkin lah Allah akan menyiksa kita. Tidak mungkin Allah akan menghukum kita. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita aman. Nah, sehingga dengan memainkan isu rahmat Allah ini akhirnya kita berbuat semau-mau kita di kehidupan dunia. Hati-hati dengan tipu daya setan. Nah, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif juga kemudian mengatakan seperti ini. Lihat ya, setan itu ketika menggoda kita akhirnya kita punya standar ganda. Ya. Kalau memang kita mengandalkan rahmat Allah, harusnya kita mengandalkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Tapi kita tidak seperti itu. Ya, kita untuk perkara-perkara duniawi kita seakan-akan tidak percaya dengan rahmat Allah. Kita andalkan bekerja, berusaha, ya kan? Sebab-sebab material ini betul-betul kita lakukan di kehidupan dunia. Karena kita yakin bahwa kalau kita tidak bekerja kita tidak akan mendapatkan dunia. Kita di kehidupan dunia tidak pernah mengandalkan rahmat Allah. Kita bekerja, tapi untuk urusan akhirat ya kita mengandalkan rahmat Allah. Jadi standar ganda. Padahal kalau emang Anda benar-benar mengandalkan rahmat Allah, ya andalkan rahmat Allah baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, tapi kan kita tidak berani begitu kan? Kita tidak berani kemudian diam tidak bekerja untuk mengandalkan rahmat Allah untuk dapat nikmat-nikmat di dunia. Tidak. Kita untuk hal-hal yang sifatnya duniawi kita biarkan diri kita untuk bekerja, untuk berusaha, berupaya, banting tulang peras keringat, tidak kenal siang, tidak kenal malam kan, untuk urusan dunia. Tapi kenapa giliran untuk urusan akhirat Anda mengandalkan rahmat Allah? Ini menunjukkan bahwa Anda sedang tertipu.
Jadi kata Imam Khomeini, kita untuk urusan dunia itu menjadi mufawwidhah ya, menjadi orang yang punya keyakinan qadariyah, tapi untuk urusan akhirat kita menjadi orang yang berkeyakinan jabariyah. Jadi mufawwidhah fid dunya wal jabariyah fil akhirah. Nah, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengajak kita untuk mempelajari dan melihat kitab-kitab yang bercerita tentang ibadah orang-orang yang seperti para imam, seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Lihat ibadah-ibadah mereka. Mereka itu kalau tentang rahmat Allah, insya Allah yang paling bertawakal dan paling mengandalkan rahmat Allah itu adalah mereka melebihi kita. Tapi apakah mereka dengan memahami tentang hakikat rahmat Allah kemudian mereka tidak beribadah? Ternyata tidak seperti itu. Lihat doa-doa dan munajat-munajat Sayyidus Sajidin wa Zainul Abidin alaihi salam. Lihat bagaimana dia beribadah, bagaimana dia sholat ratusan rakaat bahkan ribuan rakaat dalam satu hari semalam. Ya. Dan bahkan orang seperti Imam Sajjad ini ketika sudah dikenal dengan Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin yang ibadahnya sudah luar biasa seperti itu, ketika kemudian dia membuka lembaran-lembaran ibadat tentang ibadahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia buang lembaran-lembaran itu, dia katakan bahwa siapa yang mampu beribadah seperti ibadahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini kita belum berbicara tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kalau seorang Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin yang memang terkenal dengan ibadahnya itu tidak mampu ketika melihat ibadahnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia akan mampu melihat ibadahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, ini orang-orang yang paling kenal dengan rahmat Allah, orang-orang yang paling yakin dengan rahmat Allah, tapi mereka mengisi kehidupannya dengan ibadah yang tiada henti. Jangan kita tertipu dengan setan mengandalkan rahmat Allah kemudian kita tidak beribadah dan tidak menghamba dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian bagian akhir dari dari keterangan yang diberikan oleh Imam Al-Khomeini qaddasallahu taala sirrahu syarif seputar manusia dan takut pada kematian. Dan intinya adalah mari kita mengingat kembali apa yang menjadi pesan Abu Dzar kepada lelaki itu, di mana Abu Dzar berkata, innal ilma katsir, ilmu itu banyak, tapi ilmu yang paling bermanfaat untuk orang-orang seperti kita, kata Imam Khomeini, alla nusi'a ila anfusina, hendaknya kita tidak berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Bayangkan kalau sampai kita tidak berhasil untuk tidak berbuat buruk kepada diri kita sendiri, jangan harap kita mampu untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kepada diri saja kita tidak mampu untuk tidak berbuat buruk, bagaimana kita mampu untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain? Seandainya kalau kamu cinta pada dirimu, kamu jangan gunakan dirimu untuk bermaksiat dan berbuat jahat, karena semua itu akan kembali padamu. In ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik sepenuhnya manfaat kebaikan akan kembali kepadamu. Wa in asatum fala, dan kalau kamu berbuat keburukan itu akan kembali padamu. Mudah-mudahan kita dijemput oleh malaikat maut ketika kita menghadapi kematian kita, dan kita termasuk orang-orang yang berhasil untuk tidak menyakiti dan menzalimi diri kita sendiri. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, tsumma afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.